Selamat datang di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan manajemen. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah struktur, yang keempat adalah sistem dan prosedur. Tujuan secara umum adalah untuk mencapai tingkat keuntungan, mengejar pertumbuhan, dan bertahan hidup. Karakteristik kedua adalah sumber daya manusia, yang berarti bahwa organisasi terdiri dari 2 orang ataupun lebih yang mempunyai suatu tujuan tertentu. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah struktur. Struktur berkaitan dengan anggota organisasi yang dapat menjalankan suatu organisasi tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Karakteristik yang keempat adalah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur di sini berkaitan dengan birokrasi yang ada di dalam organisasi tersebut, mulai dari sistem kerja, cara kerja, sistem rekrut, bentuk laporan, dan lain sebagainya. Kemudian secara umum, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Terry menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengandalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian Siswanto juga menjelaskan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dibentuknya suatu manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara benar dan tidak ada pemborosan. Tiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input yang seoptimal mungkin. Kemudian berkaitan dengan efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk mengurangi limbah ataupun residu yang tinggi menjadi lebih rendah. Kemudian efektivitas berkaitan dengan pencapaian sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan output yang lebih tinggi. Sehingga dengan adanya efisiensi dan efektivitas tersebut dapat dianggap manajemen telah sukses karena menghasilkan limbah yang rendah dan hasil akhir ataupun output yang tinggi. Manajemen adalah suatu proses kegiatan. Sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan sampai dengan kegiatan mengawasi dan mengendalikannya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses manajemen yang dimaksud juga dalam arti adalah suatu rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan bantuan orang lain.
Kemudian, manajemen sebagai ilmu dan seni diartikan sebagai upaya pencapaian dengan pendekatan yang menjelaskan fenomena-fenomena ataupun gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmu. Manajemen sebagai ilmu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. Yang kedua, decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga, objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagian adalah elemen-elemen yang bersifat materi. Yang ketiga, dalam penerapannya, manajemen memerlukan pendekatan dari bidang ilmu lainnya, seperti ekonomi, statistik, akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian, manajemen sebagai seni dapat diartikan sebagai pendekatan pencapaian tujuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan pribadi, bakat, karakter, perilaku-perilaku manajemen terutama dari unsur manajer atau pimpinan. Manajemen sebagai seni memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer. Yang kedua, dalam proses pencapaian tujuan sering melibatkan unsur naluri, perasaan, dan intelektual. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup menentukan keberhasilannya adalah kekuatan pribadi yang kreatif yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam manajemen tersebut. Proses manajemen tidak hanya berkaitan dengan materi fisik saja, namun juga berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, pendekatan manajemen tidak hanya bersifat ilmiah saja, melainkan juga bersifat seni. Perpaduan antara seni dan ilmu merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manajer atau pimpinan dalam suatu organisasi. Untuk manajemen sebagai profesi, dapat diartikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan tentu akan memperoleh status dan insentif manakala mereka terlibat dalam suatu organisasi. Yang terakhir, manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kooperatif dalam suatu organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Fungsi dan proses manajemen terdiri dari perencanaan. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing agar mereka dapat melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah organisasi sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan, yaitu menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Manajemen memiliki
kedekatan dengan aspek kehidupan manusia dan bisnis. Dalam konteks bisnis, manajemen dapat dibagi dalam 4 bidang utama, yaitu marketing, operation, human resources, dan finance. Bidang marketing ataupun pemasaran merupakan suatu bidang terpenting dalam kegiatan bisnis. Bidang pemasaran menjadi ujung tombak bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Aspek-aspek utama yang dibahas dalam bidang marketing terdiri dari perencanaan produk, penetapan harga, pengembangan periklanan dan promosi, serta memilih saluran distribusi. Bidang operasional merupakan bagian produksi, yang merupakan suatu bidang yang dalam perusahaan bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Bidang sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja dalam perusahaan yang tentunya lebih berbakat dan bersemangat. Bidang yang terakhir adalah bidang keuangan, merupakan sumber pendanaan dan pengalokasian dana yang diperoleh oleh perusahaan. Aktivitas dari pemasaran dan produksi akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh bidang keuangan yang mengatur tentang kebutuhan finansial. Kemudian, sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak dari manusia yang ada di bumi. Sering berkembangnya tuntutan dan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi, dapat diilustrasikan bahwa masyarakat pada masa lalu yang mempunyai keterampilan terbatas dan keahlian yang sederhana, sedangkan masyarakat dewasa ini mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Namun kedua pemikiran tersebut ataupun keahlian tersebut mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk pemenuhan tujuan hidupnya. Jadi, mempelajari sejarah manajemen sangatlah penting untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu, bagaimana manajemen tersebut berkembang, prinsip apa saja yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung dewasa ini. Evolusi teori manajemen berawal dari teori manajemen ilmiah. Beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah: 1. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai ataupun karyawan. Yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian, teori yang kedua adalah teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik berawal dari penemuan dari Henry Fayol pada tahun 1841 sampai dengan 1925. Kontribusi terhadap manajemen yang telah diberikan oleh Henry Fayol adalah: yang pertama, beliau menyampaikan bahwa manajemen bukanlah suatu bakat, tetapi suatu keterampilan, sehingga manajer bukanlah pembawaan, tetapi pelatihan dan pengalaman. Kemudian Henry Fayol juga membagi perusahaan ke dalam 6 fungsi, yaitu fungsi teknis, komersial, finansial, keamanan, akuntansi, dan manajerial, berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengomandoan, pengordinasian, dan pengendalian. Kemudian
Evolusi teori manajemen yang ketiga adalah pendekatan hubungan manusia. Berawal dari teori yang dikembangkan oleh Hugo pada tahun 1865 sampai dengan 1916 yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara menemukan orang terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, menciptakan pekerjaan yang terbaik untuk menciptakan produktivitas maksimum, dan menggunakan pengaruh psikologis untuk memotivasi para pekerja. Pendekatan manajemen modern. Manajemen modern dibangun atas dua konsep utama, yaitu teori perilaku dan manajemen kuantitatif. Teori perilaku ini ditandai oleh tingkatan kelompok, yaitu perilaku individu per individu, perilaku antar kelompok sosial, perilaku antar kelompok sosial. Sedangkan manajemen kuantitatif, teori ini berfokus pada perhitungan manajemen yang didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah, harus terlebih dahulu diketahui masalahnya, sehingga dengan melakukan kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, dan pengembangan strategi produk dan sebagainya. Hingga dengan riset-riset ilmiah ataupun proses aktivitas-aktivitas tersebut dapat memecahkan suatu masalah yang ada dalam perusahaan. Beberapa nama yang menganut teori perilaku seperti McGregor melalui teori X dan Y dan Abraham Maslow yang menemukan hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan secara bersamaan. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output, yaitu barang ataupun jasa. Dapat diilustrasikan bahwa sumber daya manusia, uang, material, teknologi, informasi melalui proses transformasi manajemen menghasilkan barang dan jasa yang kemudian mendapatkan umpan balik dari lingkungan input, manajemen, lingkungan output, dan menghasilkan sumber daya manusia, material, uang, dan teknologi informasi. Dan proses ini secara berulang-ulang ataupun siklus dalam proses sistem manajemen. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah pendekatan klasik, perilaku, dan kualitatif berusaha untuk mencari pendekatan universal dan dapat digunakan kapan dan dimanapun. Pendekatan kontingensi berusaha menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai situasi. Sehingga dalam pendekatan kontingensi dapat memunculkan tanggapan manajemen yang lama-kelamaan akan diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Implementasi dari pendekatan kontingensi telah banyak dipergunakan berbagai bidang dan fungsi organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan yang penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Demikian video pembelajaran tentang dasar manajemen dan bisnis pertemuan pertama. Terima kasih.